Oh, macam tu. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Ikal di Cihabi TV. Tempatnya kita ngebahas hal-hal unik, seru, dan kadang bikin nostalgia masa kecil. Hari ini kita bakal bahas satu tokoh hewan legendaris yang udah melekat banget di cerita rakyat Indonesia. Yap, dialah si kancil. Dari kecil, kita udah sering dengar cerita kancil menipu buaya, kancil mencuri timun, dan berbagai kisah lainnya. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa si kancil selalu digambarkan sebagai hewan yang cerdik dan lincah? Apakah itu beneran sesuai fakta di dunia nyata? Atau cuma simbol dalam cerita rakyat aja? Jadi gini, dalam berbagai cerita rakyat Nusantara, kancil selalu jadi tokoh utama yang kecil tapi cerdik. Dia nggak punya kekuatan fisik, tapi selalu berhasil menipu hewan-hewan lain yang lebih besar, kayak harimau, buaya, bahkan gajah. Contohnya di cerita Kancil Menipu Buaya. Kancil pura-pura mau membagi makanan buat para buaya biar bisa menyeberangi sungai. Padahal tujuannya cuma satu, nyebrang tanpa dimakan. Cerita-cerita kayak gini tersebar luas banget, dari Sumatera sampai Jawa, bahkan sampai Malaysia dan Brunei. Artinya, karakter kancil bukan cuma milik satu daerah, tapi udah jadi simbol bersama di dunia Melayu. Asal-usul cerita kancil dipercaya berakar dari tradisi lisan masyarakat Melayu kuno. Dalam bahasa Melayu klasik, kancil berarti hewan kecil seperti kijang mini, atau yang dalam bahasa Inggris disebut mouse deer. Cerita ini berkembang sejak abad ke-17 dan ke-19, saat orang-orang masih suka berkumpul di balai desa untuk mendengarkan dongeng dari para pendongeng atau pencerita yang disebut tukang cerita. Dongeng tentang kancil biasanya diceritakan untuk menghibur tapi juga menyampaikan pesan moral. Kancil yang kecil tapi pintar dianggap mewakili rakyat biasa yang bisa mengakali para penguasa atau hewan besar, yang dalam simbolisme tradisional sering dianggap sebagai orang kuat atau bangsawan. Jadi, karakter kancil bukan cuma lucu-lucuan, tapi juga merupakan kritik sosial halus terhadap ketidakadilan pada zaman dulu. Kalau kita perhatiin, versi kancil di daerah Melayu sama Jawa sedikit berbeda. Di versi Melayu, kancil digambarkan lebih positif, cerdik, bijaksana, dan suka menolong. Misalnya, di beberapa cerita, kancil menolong binatang lain dari bahaya. Tapi, di versi Jawa, kancil kadang digambarkan agak nakal dan licik. Dia sering mencuri timun dari kebun Paktani, dan kelakuannya kadang bikin orang jengkel. Tapi tetap aja, meskipun nakal, dia selalu berhasil lolos berkat kepintarannya. Perbedaan ini mencerminkan nilai budaya masing-masing daerah. Kalau di Melayu, kebijaksanaan dan kecerdikan lebih dihargai. Sementara di Jawa, cerita kancil juga dijadikan pelajaran moral tentang akibat dari kecurangan dan pentingnya kejujuran. Sekarang, kita bahas fakta biologis kancil di dunia nyata ya. Kancil atau Tragulus javanicus adalah mamalia kecil yang termasuk keluarga Tragulidae. Mereka hidup di hutan tropis Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Tingginya cuma sekitar 30-40 cm dan beratnya nggak sampai 5 kilo. Badannya mungil banget, tapi gesit luar biasa. Saat terancam, kancil bisa melompat cepat dan bersembunyi di semak-semak hanya dalam hitungan detik. Nah, mungkin dari sini muncul gambaran bahwa kancil itu lincah dan pintar menghindar. Tapi jangan salah paham dulu ya. Kancil di dunia nyata itu bukan cerdik seperti di cerita. Bukan berarti dia bisa ngerancanain tipu daya atau ngomong sama buaya. Kecerdikannya itu lebih ke insting alami buat bertahan hidup. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus kabur, dan gimana cara ngelindungin diri di hutan. Itu kemampuan alami yang terbentuk dari evolusi, bukan hasil berpikir kayak manusia. Tapi bagi masyarakat zaman dulu yang sering mengamati alam, perilaku kancil ini dianggap sebagai simbol kecerdikan. Hewan kecil yang bisa bertahan hidup di tengah hutan penuh predator. Jadi wajar aja kalau akhirnya ia dijadikan tokoh utama dalam banyak dongeng. Kalau kita lihat dari sisi filosofis, kancil adalah cerminan manusia kecil yang melawan ketidakadilan. Dia lambang akal budi, lambang ketenangan dalam bahaya, dan lambang kemenangan lewat kecerdasan. Cerita-cerita tentang kancil seakan mau bilang, sekecil apapun kamu, kalau kamu berpikir cerdas, kamu bisa mengalahkan yang besar. Pesan moral ini masih relevan banget sampai sekarang. Di zaman modern pun, kita sering dihadapkan sama situasi yang bikin kita harus berpikir cepat dan cerdik kayak kancil.
Jadi, kalau kita simpulkan, kancil bukan cuma karakter dongeng. Dia adalah warisan budaya, simbol dari kecerdikan rakyat kecil dan bukti bahwa cerita tradisional bisa mengajarkan nilai hidup yang dalam. Walau di dunia nyata dia nggak bisa ngomong, nggak bisa nimpu buaya, tapi semangatnya untuk bertahan, berpikir cepat, dan gak menyerah bisa banget kita teladanin. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya bareng dua Ikal di Cihabik TV. Tetap berpikir cerdik, tetap semangat, dan jangan jadi buaya ya.